Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selviani, aku dari kelas RAN Manajemen. Aku di sini akan menjelaskan beberapa materi yang telah aku pelajari dari awal pertemuan sampai sekarang. Nah, materi yang pertama yang aku akan pelajari yaitu adalah yang pertama adalah pengertian koperasi, konsep dan teori dasar koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan secara bersama oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Prinsip utama koperasi adalah kerjasama, keanggotaan sukarela, dan pembagian hasil usaha secara adil sesuai partisipasi bukan modal. Nah, selanjutnya itu ada konsep dasar koperasi. Konsep dasar koperasi ada beberapa yang mencakup, yaitu adalah keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi, peduli terhadap komunitas. Nah, yang selanjutnya itu adalah teori dasar koperasi. Teori dasar koperasi juga memiliki beberapa yang mencakup dalam dirinya, yaitu adalah teori ekonomi, teori sosial, dan teori manajemen koperasi. Nah, selanjutnya ada materi dari aspek sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Nah, pengertian dari poin tadi itu adalah perkembangan koperasi di Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa dan kebutuhan ekonomi rakyat. Berikut adalah tahapan penting dalam sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda, koperasi dimulai diperkenalkan pada awal abad ke-20, namun terbatas pada inisiatif pribadi. Tahun 1908, berdirinya Budi Utomo, organisasi kebangsaan pertama juga mendorong kesadaran ekonomi rakyat termasuk gagasan berkoperasi. Tahun 1915, pemerintahan kolonial menerbitkan Verordening of the Cooperative Vereniging, Undang-Undang Koperasi Belanda, tapi bersifat sangat ketat dan menyulitkan rakyat. Tahun 1927, Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, mulai aktif memperkenalkan dan mempopulerkan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Nah, poin kedua yaitu ada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Jepang mendirikan koperasi bernama Kumiai, namun lebih banyak digunakan untuk kepentingan perang Jepang. Meskipun terkenal memaksa, ini menjadi awal keterlibatan rakyat lunas dalam koperasi. Nah, poin ketiga yaitu ada masa kemerdekaan. Tanggal 12 Juli 1947 diadakan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Muhammad Hatta menekankan pentingnya koperasi sebagai sistem ekonomi yang sesuai dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial. Yang keempat ada masa Orde Lama 1950 sampai 1965. Pemerintah mendukung penuh koperasi, namun pospolitas menyebabkan koperasi kehilangan independensi. Nah, yang kelima adalah masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Koperasi diformalisasi dan dibina langsung oleh pemerintah, termasuk melalui program KUD, yaitu adalah Koperasi Unit Desa. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga. Poin ketiga yaitu ada konsep pola manajemen koperasi. Manajemen koperasi memiliki ciri khas tersendiri karena bersifat demokratis dan berorientasi pada anggota. Berbeda dari perusahaan biasa, berikut adalah penjelasan konsep pola manajemen koperasi. Ciri khas pola manajemen koperasi demokratis, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, terlepas dari jumlah modal yang disetor. Berbasis partisipasi, keputusan penting ditentukan oleh rapat anggota, bukan oleh pemilik modal. Non-profit oriented secara langsung. Tujuan utamanya untuk keuntungan maksimal tetapi kesejahteraan anggota.
Yang kedua yaitu ada struktur manajemen koperasi. Umumnya manajemen koperasi terdiri dari rapat anggota, pemegang kekuasaan tertinggi, menetapkan kebijakan umum, memilih dan memberhentikan pengurus serta pengawas. Pengurus dipilih oleh rapat anggota, bertugas menjalankan kegiatan koperasi sehari-hari, dan pengawas bertugas mengawasi kerja pengurus dalam jalannya koperasi sesuai jadwalnya. Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan koperasi kesejahteraan anggotanya melalui prinsip gotong royong dan keadilan sosial. Secara lebih spesifik, tujuan koperasi meliputi yang pertama yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, kedua ada mewujudkan ekonomi kerakyatan, dan yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang keempat ada memberikan pendidikan kepada anggota. Fungsi koperasi adalah kegiatan atau peran yang dilakukan oleh koperasi untuk mencapai tujuannya. Beberapa fungsi utama koperasi diantara lain ada fungsi ekonomi, fungsi sosial, pendidikan, dan fungsi kesejahteraan. Permodalan dalam koperasi. Permodalan adalah aspek penting dalam koperasi karena akan menentukan sejauh mana koperasi dapat beroperasi dan mencapai tujuannya. Berikut adalah jenis-jenis permodalan dalam koperasi. Yang pertama ada modal dasar, yang kedua modal setoran anggota, yang ketiga ada modal pinjaman, modal usaha, dan yang terakhir adalah laba ditahan. Nah, selanjutnya materi yang terakhir adalah perangkat organisasi koperasi. Organisasi koperasi memiliki struktur yang terorganisir dengan jelas, yang berdiri dari beberapa perangkat untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan koperasi. Struktur organisasi koperasi umumnya meliputi beberapa elemen penting berikut. Yang pertama adalah rapat anggota atau General Assembly. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Semua keputusan penting mengenai kebijakan, arah, dan pengelolaan koperasi diambil melalui rapat anggota. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama, yaitu prinsip satu anggota, satu suara. Fungsi utama dalam anggota adalah menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, memilih pengurus dan pengawas, menetapkan kebijakan umum dan prioritas koperasi, menyusun pembagian hasil usaha SHU, menyelesaikan sengketa internal koperasi. Nah, poin selanjutnya itu adalah pengurus atau Board of Directors. Pengurus adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional koperasi sehari-hari. Pengurus dipilih oleh rapat anggota dan bertugas menjalankan kebijakan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Beberapa tugas pengurus meliputi mengelola kegiatan usaha koperasi, menyusun rencana dan anggota tahunan, mengawasi jalannya koperasi agar tetap berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi, mengelola sumber daya yang dimiliki koperasi termasuk keuangan dan sumber daya manusia, memiliki laporan kegiatan untuk disampaikan dalam rapat anggota. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi ini. Saya izin pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.